bahan ini penuh di wadah atau silo ini, proses pemeraman atau fermentasi kurang lebih di 4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atmo dari Tretep. Kebetulan saya bergabung di Taruna Tani Saktera, Desa Tretep, dan satu manajemen di ST3, yaitu Sedulur Tani Tretep. Kita akan buat fermentasi dari limbah pertanian yang bisa kita gunakan. Di fermentasi ini sebenarnya banyak sekali limbah-limbah pertanian yang bisa kita gunakan. Yang pertama ini ada kulit kopi atau bedak kopi, nanti bisa melebar ke katul atau tongkol jagung, nanti kita bisa buat fermentasi. Terus yang kedua ada katul, ini untuk campuran untuk menyebar mikroba, untuk bisa lebih menyebar luas di dalam tongnya nanti. Terus yang selanjutnya ini ada tetes tebu. Kita gunakan tetes tebu untuk memperbanyak mikroba atau mengaktifkan mikroba yang ada di starter ini atau antibiotiknya. Dan itu untuk bahannya. Untuk pembuatannya ini kita yang paling bawah ini sudah kopi atau kulit kopi. Ini bahan yang terbanyak kita letakkan di paling bawah. Terus nanti di atasnya kita tabur, ini ada bekatul, nanti kita ratakan. Masukkan tetes tebu 1 gelas ke dalam untuk prebiotiknya atau starter kita gunakan 100 ml. Siram bahan dengan campuran ini secara merata. Kita campur bahan ini yang sudah disiram air agar airnya merata di bahan. Setelah bahan kita campur, kita kadar air. Saran untuk fermentasi itu di 30%. Fermentasi atau silase, kadar air harus di 30%. Untuk pengecekannya kita ambil 1 genggam seperti ini, terus kita genggam dengan kuat. Jika masih menggumpal seperti ini, terus di tangan tidak ada bekas air, maka airnya bisa dibilang 30%. Tapi kalau bahan kok ambiak ini berarti kurang dari 30%. Pas 30% itu adalah saat 1 genggam masih mengumpul tapi tangan tidak ada air, itu 30%. Itu kadar air yang pas untuk fermentasi. Untuk kadar air yang terlalu banyak itu biasanya membusuk. Itu yang terlalu kering itu proses fermentasinya kurang. Kelebihannya kita bisa memanfaatkan limbah pertanian seperti kopi,
terus ada jagung sebagai yang bisa dibilang manfaat atau nutrisi yang kita gunakan untuk domba. Proses fermentasi ini untuk isi datanya kita nikahkan bahan yang tidak bermanfaat, jadi kita lengkapkan ini untuk pak domba. Bahan harus benar-benar padat di dalam wadah ini, karena kalau masih ada udara kemungkinannya tidak akan jadi untuk proses fermentasinya. Jadi harus benar-benar padat. Pastikan wadah terisi penuh dan tidak bocor. Setelah bahan ini penuh di wadah atau silo ini, proses pemeraman atau fermentasi kurang lebih di 4 minggu. Itu baru bisa diberikan ke ternak. Tapi untuk proses pemberiannya jangan terlalu banyak, karena ini tidak kopi atau kulit kopi ini cukup tinggi kadar serat kasarnya. Jadi untuk maksimal di 30% saja untuk pemberian di domba atau sapi, itu di 30%. Untuk selanjutnya ini ada proses pembuatan pakan silase. Apa itu silase? Silase adalah proses pengawetan bahan hijauan atau serat rumput yang ada kita awetkan untuk kita jadikan bahan pakan ketika musim kemarau atau musim-musim jarang ada rumput. Kita siapkan bahan-bahan seperti ini. Rumput ini ada 3-4 jenis rumput yang kita gunakan. Yang pertama ada pakcong, terus ada daun pisang, juga odot. Yang terakhir ada indigo vera, ini di kelas leguminosa, ini sebagai sumber protein di silase ini. Jika bahan terlalu basah bisa ditambahkan kopi atau bekatul. Kopi atau bekatul ini fungsinya untuk menyerap kadar air yang terlalu tinggi, jadi kadar airnya bisa pas di 30%.
silase juga harus padat dan juga penuh seperti fermentasi tadi. Kurang padat itu nanti akan panas dalam sini dan akan membusuk. Walaupun kadar airnya pas 30%, tapi kalau kurang padat atau kurang penuh biasanya tetap akan busuk. Proses silase ini sebaiknya di bagian atas ditaruh bahan kering sekitar di 2 cm agar telur dari lalat tidak masuk ke dalam wadah, agar tidak ada belatung dan lain sebagainya yang berkembang biak di dalam. Fungsinya adalah menghalangi belatung untuk masuk ke dalam, karena untuk silase ini biasanya disimpan sampai bertahun-tahun, jadi agar aman. Untuk silase ini bisa bertahan atau bisa kita simpan sampai 2 tahun, bahkan ada sampai yang 3 tahun. Untuk pemberian satu wadah seperti ini bisa untuk 25 ekor domba dalam satu hari. Untuk kunci kesuksesan pembuatan fermentasi atau silase itu ada beberapa. Yang pertama itu kadar air. Paling penting kadar air harus 30%, nggak harus 30%, tapi kisaran di 30%. Terus untuk wadah yang digunakan untuk penyimpanan itu jangan sampai ada lubang atau bocor. Terus harus benar-benar rapat, terisi penuh, full, gitu aja. Itu mungkin kemungkinannya bisa jadi 100%. Untuk silase aman untuk domba apapun, mulai umur 1 bulan sampai indukan breeding. Untuk fermentasi juga sebenarnya aman, tapi kebanyakan masyarakat menganggap bahwa fermentasi ini bahaya untuk domba bunting. Tapi menurut saya aman-aman saja.